Halo semuanya, apa kabar super loveku? Mungkin kalian akan kaget karena video ini akan aku masukkan ke Mela Morgan aja. Oke. Dan di sini tayangnya adalah pagi ya. Aku akan upload ini tepat jam 11. Oke. Sekarang kita akan cek dulu ya. Untuk video yang aku pengen banget omong ke kalian adalah mengenai karma. Ya, karma dari seseorang yang meninggalkan kamu. Ini berlaku untuk semuanya karena ini sifatnya general reading, jadi tidak bisa harus dengan cocok gitu ya, harus dengan resonate 100%. Terima kasih atas doa-doanya. Aku sudah better, much better. Aku harap kalian juga. Dan di sini kita menyambut bulan Scorpio, oke? Scorpio itu penuh dengan mystical, penuh dengan rahasia, taktik dan liku-liku. Oke, jadi kalau seandainya kita bergabung dengan bulan Scorpio, ya kita harus pakai taktik, jangan terlalu gampang terlena. Oke. Kita akan buka di sini untuk karma orang yang meninggalkan kamu di bulan Scorpio, di bulan Oktober ke November. Bagaimana karma dia? Kita akan cek dulu ya. Harapan dia setelah meninggalkan kamu waktu itu apa? Oke, di sini ada Ace of Pentacles. Kemudian Page of Swords. Page of Pentacles. Nine of Pentacles. Wow, ini kamu ditinggalin sama dia dikarenakan aku melihatnya kamu tidak lagi menguntungkan di hubungan ini ya. Orang ini tuh ingin mendapatkan yang lebih, terutama dalam hal kerjaan, dalam hal finansial, dalam hal kenyamanan. Orang ini ada egoistik ya. Dengan dia meninggalkan kamu, dia berharap semua urusan dia itu menjadi lebih lancar tanpa harus kamu ganggu. Oke? Dan di sini aku melihatnya orang ini rata-rata ya, teman-teman, ini dari elemen tanah, yaitu dari Taurus, kemudian Capricorn dan Virgo. Kemudian di sini aku melihatnya adalah dia memiliki harapan besar bahwa, wah, aku udah mulai bebas nih dari hubungan ini. Hubungan yang melelahkan menurut dia, yang gak ada hasilnya. Sudah lama sebetulnya orang ini merencanakan ya, dan ingin memutuskan hubungan ini. Kalau aku lihat, segera untuk dia punya jalur ya, itu supaya bisa bebas dari kamu. Ada kartu Page of Pentacles, dia ingin melihat seseorang yang lebih memberikan beneficial atau keuntungan atau kenyamanan. Aku lihatnya seperti itu. Kamu mungkin berdealing dengan orang yang agak materialistis ya. Dikala ada uang, seneng. Dikala kamu nggak beliin ini itu, gone. Hanya happy-happy. Dia hanya memilih seseorang yang kiranya itu bisa memberikan dampak masa depan yang baik buat dia. Keluarganya mungkin berada, dan di sini dia bisa merubah gaya hidup. Ingin melakukan satu perubahan besar ya buat dirinya sendiri. Jika dia waktu itu tidak mempunyai orang lain ya, dan dia di sini lebih milih pekerjaannya daripada kamu, di sini berarti dia orangnya adalah fokus untuk memang mau konsen dulu sama pekerjaan. Jadi nggak semuanya memang terencana ya. Terencana dalam arti bukan dengan orang lain, tapi dia lebih melihat seseorang yang nyata, atau dia memilih pekerjaan daripada kamu. Ya, ada dua case seperti itu. Pada akhirnya dia memikirkan adalah perubahan besar-besaran di hidup.
Perubahan besar-besarannya tuh apa sih? Ya, aku pengen maju, aku pengen menaikkan derajat aspek finansialku, aku pengen dipandang orang, aku pengen membeli barang-barang tanpa harus ketergantungan dengan pasangan. Gitu. Dan aku mau dilihat pasangan, akulah yang mengontrol ini. Karena aku lihat ya, jujur aja, orang yang berdealing dengan kamu ini sangat sensitif terhadap uang. Jadinya kalau misalnya dia merasa tidak balancing dengan hal uang, itu akan membuat aspek kehidupan dia uring-uringan. Bahkan dia bangkrut atau loss itu bisa terjadi. Jagaan dia tuh punya hanya uang aja. Jadi kalau untuk concern ditanya, kamu sayang nggak sama aku? Iya, selama itu menguntungkan ya sayang. Kalau seandainya dia bilang kayak gini, ya aku di sini lebih pikir pekerjaanku sih kalau mau jujur gitu. Kan nggak mungkin ya. Tapi kalau aku bisa baca isi hatinya, orang ini lebih memilih namanya pekerjaan daripada namanya sayang-sayangan. Dia suka sesuatu hal itu yang fancy, yang mewah, yang menurut dia itu wah keren nih gitu. Ya, lebih mengejar ke duniawi kalau aku lihat. Kita lihat karmanya pasca meninggalkan kamu di sini. Kita akan coba untuk shuffle karmanya ketika meninggalkan kamu. Karma dikala dia meninggalkan kamu. Karma di mana ketika dia meninggalkan kamu. Three of Cups. Dia mulai bebas, merasakan kebebasan. Dia mulai tahu bahwa oh ya ternyata banyak nih orang di luar sana yang mungkin bisa jadi potensi untuk perjalanan hidupku gitu loh. Banyak koneksi. Terus di sini dia mungkin sudah mencoba untuk berpasangan dengan orang lain ataupun sekarang berpasangan dengan orang lain. Tapi ternyata dikarenakan gaya hidupnya yang tinggi, dia jadi terbebani. Orang melihat dia di sini itu pasti mau berkorban. Kalau dia cowok ya, pasangan kamu cowok di sini, dia merasakan penyesalan yang sangat besar. Ternyata jalan hidupnya tanpa kamu tidak semulus itu. Dan disadari bahwa dia itu masih butuh pertolongan dan ya nggak bisa mandiri tanpa kamu. Mencari orang yang menyokong dia itu sangatlah sulit. Wow, orang ini ketika bersama kamu, ini kan harapannya ya teman-teman, harapan ya. Kenyataannya kita lihat di sini berbanding 360 derajat ya. Di sini kalau aku lihat ya Super Loveku, di sini ada Eight of Pentacles. Nah, Eight of Pentacles ini menandakan bahwa dia di sini bekerja dari nol. Dia memang tidak membawa atribut-atribut dari kamu. Mungkin barang-barang dari kamu semuanya udah disimpan. Dia nggak mau tahu kamu. Dia di sini uring-uringan. Kenapa? Karena dia masih ada sikap ketergantungan, sikap ingin dibantu, sikap untuk dikasihani sama orang lain. Jadi nggak heran ya kalau seandainya dia nanti banyak pinjaman, kemudian dia mulai pinjaman online atau minta tolong untuk dibantu, atau dia beromansakan menuansa-nuansa cinta tapi matre, ya itu sudah terjadi. Means orang seperti ini ya itu tidak pernah mengakui atau pura-pura amnesia dia. Ya, di sini bahkan mungkin ya dia rela untuk melakukan apapun. Mau itu pasangannya lebih tua, lebih muda, asalkan orang ini mendapatkan apa yang dia inginkan. Ingat ya, tujuannya orang ini adalah menjadi kaya, dan ini bisa menjadi budak uang, ya, untuk gaya hidupnya dia. Ya, di sini aku melihatnya, ya, saking dia greedy, saking dia serakah. Ada beberapa di antara mereka yang berurusan dengan hukum atau berurusan dengan sesuatu lembaga atau institusi, misalnya bank, sita menyita, kemudian dikejar-kejar debt collector maybe, dan mungkin di sini ada satu pertanggungjawaban atas segala yang dia udah buat ke kamu. Contohnya ya, ini aku lihat memang banyak sekali energi-energi dari energi bumi ya. Ada Libra, ada Taurus, Capricorn, Virgo, Libra. Kemudian di sini
Ya, ini Taurus juga kencang sekali. Terus ada energi dari Cancer. Kemudian ada Libra di sini. Dan aku melihatnya orang ini saking hedonnya dia tuh kayak nggak bisa untuk menyanggupi sesuatu. Yang berakhir di sini ada yang harus dia bayar, ada yang harus dia kembalikan. Ya, terkait dengan relasi banyak orang. Orang ini ternyata hidupnya juga tidak ada kamu, tidak ada yang menyokong. Mungkin dia terlalu banyak main tipu-tipu sama orang juga bisa. Ya, dia berinvestasi dengan mengharapkan sesuatu yang wow di kemudian hari, walaupun dia di sini tidak menggunakan atribut kamu lagi, tapi di sini ada sesuatu yang harus dibayar sama dia, ya, berbau dengan lembaga hukum, bank atau apapun yang terkait dengan apa yang sudah dia lakukan di masa lalu. Kemudian kita lihat lagi ya. Ada kartu Nine of Wands ya. Nine of Wands di sini menandakan bahwa orang ini persistence, orang ini mungkin pasang badan. Dan jujur, ini udah kayak last battle gitu loh. Udah perjuangan terakhir. Ada kartu The Hermit. Ada beberapa di sini yang mengasingkan diri, kabur, atau tidak diketahui di mana keberadaannya, karena di sini mungkin ada yang terjerat hutang, ada yang terjerat finansial yang hancur, ya. Aku melihat juga di sini ada orang yang mencoba untuk menolong, ya. Aku lihatnya menolong di sini, yang care sama dia, yang iba sama dia dari kondisinya. Dan di sini ada yang membantu, teman-teman. Jadi kondisinya dia setelah nggak ada kamu, dia sempat berantakan. Lalu di sini ada yang membantu dia, dan di sini dia berusaha untuk apa ya? Aku nggak tahu lah. Dia berusaha untuk insaf, dan mungkin dengan adanya orang ini, dia mulai ke depannya tuh menjadi menata hidup lebih baik. Seperti itu. Kita lihat ya, perasaannya kepada kamu seperti apa. Kita harus pakai 2 kartu tarot karena biar nggak kecampur energinya ya, teman-teman. Bagaimanakah perasaan dia terhadap kamu setelah semuanya ini selesai ya, di fase hidupnya? Apakah dia ada ingat kamu? Ada kartu Queen of Pentacles. Orang ini ada mengenang masa lalu ya. Dia juga menyadari bahwa apa yang sudah semesta berikan sama dia itu sudah cukup berat gitu. Dia merasa masih punya salah sama kamu. Ada keinginan di sini untuk merangkul kembali, untuk bisa komunikasi, menghubungi, bahkan mungkin chatting kamu langsung. Tiba-tiba dia datang. Ada kartu Seven of Pentacles ya. Seven of Pentacles di sini menandakan bahwa dia mau ada hasil yang baik. Setelah dia menghubungi kamu, dia mau ada hasil yang baik di masa depan. Dia mau cerita bahwa sebetulnya tanpa kamu itu hidup aku berantakan. Aku terlalu banyak namanya melihat jauh ke depan tanpa memikirkan konsekuensi, kemudian tanpa memikirkan sebab akibatnya. Dan dia berharap sih di sini kamu membuka pintu maaf sama dia supaya rezekinya lancar. Aku lihat seperti itu. Karena dia merasa nggak ada yang bisa dia perbuat lagi selain minta maaf sama kamu. Aku melihat energi kamu di sini bahkan sudah acuh tak acuh ya. Aku merasakan energi kamu di sini juga udah males. Aku lihatnya, kamu udah sangat kecewa dan kamu males kayak merespon orang ini, gitu. Tapi apa yang akan dilakukan sama orang ini ke depannya kita lihat.
dia akan kekeh untuk menghubungi kamu, ya. Sekalipun dia mungkin udah ada pasangan atau dia ada yang menghubungi atau ada yang menolong di sini. Karena tetap kamu itu adalah orang yang susah untuk susah untuk dilupakan, ya. Secara diam-diam, ya. Dia di sini ingin bilang kalau nggak ada kamu itu agak sulit. Aku cabut lagi kata-kataku. Aku mengaku bersalah karena sudah meninggalkan kamu dengan cara yang tidak baik. Dan sekarang di sini aku tuh kayak hidup penuh dengan ketakutan. Bersalah, dosa. Bahkan aku tidak memikirkan waktu itu gimana perasaan kamu, dan sekarang aku sudah berusaha untuk lebih paham dan mengerti. Di sini kartu King of Swords. Dia minta kebijakan dari kamu, ya teman-teman. Minta kebijakan dari kamu. Kamu harus kasih dia maaf lah intinya. Dan apapun keputusan kamu sebetulnya dia terima. Tapi at least ya dia mau kamu respon dulu. Gitu. Karena kalau kamu nggak respon, di sini dia bener-bener yang nggak bisa mau berbuat apa lagi. Udah jalannya memang harus minta maaf sama kamu, karena kalau nggak dia takutnya ke depannya akan jadi tulah atau balak gitu loh. Dan dia nggak mau menyimpan banyak dendam sekarang karena perbuatan dia di masa lalu. Intinya seperti itu sih. Nah sekarang kira-kira perubahan apa saja yang nanti dia berikan kepada kamu, ya. Kira-kira kapan dia akan juga untuk mulai menyapa kamu? Kapan orang ini mulai menyapa kamu? Eight of Swords, kita tunggu aja 8 minggu ke depan, ya. Nggak lama ini. 8 hari atau 8 minggu ke depan. Apa yang akan dia lakukan di awal? Di sini The Empress, ya. Dia di sini mulai untuk coba-coba untuk masuk ke circle kamu lagi, jadi teman kamu lagi, mulai buka blokirnya, mulai merasakan nyaman sama kamu, perhatian. Di sini dia merasakan bahwa empati sama kamu, ya. Apa kabar kamu, baik-baik nggak, kayak gitu-gitulah, ya. Pertanyaan yang klise. Mohon maaf ya, selama ini aku tuh salah. Aku di sini nggak mau buat hidup kamu tuh makin gak enak atau terganggu dengan kehadiranku sekarang gitu loh. Tapi aku mau kasih tahu bahwa di sini aku tuh tulus, aku mau minta maaf sama kamu. Dan di sini kartu Six of Wands. Nah, setelah aku minta maaf sama kamu, kalau misalnya kamu memang sudah mengizinkan dan memaafkan gitu, kita sama-sama saling rilis, saling lepas, supaya udah nggak ada ganjalan di kemudian hari. Jadi dia mau ada klarifikasi sih, kurang lebih sih 8 hari atau 8 minggu dari sekarang, ya. Jadi kalian siap-siap aja. Kemungkinan blokir-blokir, ya, ini ya bakal dibuka sama dia. Dan orang yang kamu pikirkan di sini sebetulnya bukan berarti dia diem-diem aja di sana, tapi dia masih ada rasa, ya, masih ada rasa yang terganjal sama kamu, dan gimana dia mau bisa menyelesaikan. Itu aja sih tujuan dia. Masalah kalian di sini nanti mau jadian lagi, mau dekat lagi, ya ini kondisinya dia juga sudah punya pasangan sebetulnya, cuman dia minta belas maaf aja dari kamu, kayak gitu. Kita lihat, ya. Di sini ada huruf D, Delta, ada X, ada N, November, ada Z, Zero, ada H, Horizon, ada K, King, ada R, Romeo, ada W, Wimbledon, ada A, Alpha, ada T, Tango, ada V, Victor, ada Q dari Queen, ada E, Echo. Untuk zodiak-zodiaknya yang penting di sini ada Leo, ada Taurus, kemudian ada Virgo, kemudian ada Aquarius,
kemudian ada Capricorn, dan juga ada energi Sagittarius. Dan untuk kalian di sini, jika memang tidak resonate dengan zodiaknya, bisa ambil dari namanya aja ya, pilih salah satu. Dan apa sih yang harus kita pelajari dari sini ya? Pelajarannya adalah kalau kita mau datang baik-baik, perginya pun juga baik-baik, supaya orang itu selalu kasih doa buat kamu. Sesakit apapun hubungan kalian, harus izin baik-baik tanpa harus saling menyakiti. Itu aja pesanku. See you and I see you. I love you. Bye bye.